apakah menjadi anggota DPRD cita-cita gue dari kecil? Semakin gue tahu politik, semakin gue ngeliat busuk banget nih. Kayak gue nggak tertarik deh sama politik, benci banget gue sama politik, sebel banget. Kayak gue udah paling begini banget deh sama pemerintah, sama partai politik. Politik itu nggak selamanya kotor, politik ini nggak selamanya busuk, politik ini nggak selamanya menindas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Bang Gozi di channel YouTube kesayangan kita semuanya. Hari ini gue mau cerita tentang apakah menjadi anggota DPRD cita-cita gue dari kecil. Gue masih inget banget ketika gue masih SD gitu. Kalau ditanya sama orang mau jadi apa udah besar, pasti gue jawabnya pengen jadi dokter. Karena selama gue kecil sampai dengan SD, kalau gue sakit, gue banyak banget ditolong sama dokter di rumah sakit maupun di klinik. Akhirnya gue merasa orang yang berjasa sama gue, inilah jadi role model gue dan gue harus jadi dokter kemudian hari. Seiring berkembangnya waktu, gue makin menyadari ternyata untuk jadi dokter perjuangannya luar biasa. Kita harus jago nih IPA-nya, ya, matematikanya harus hatam, biologinya apalagi hafalannya. Aduh, gak sanggup deh ternyata. Gue akhirnya tertarik nih dengan hal-hal yang berbau psikologi, memotivasi. Bagi gue keren banget. Bagi kita yang suka patah hati gitu ya, dengerin motivasi itu kayaknya langsung tersentuh dan nah ini nih gue harus jadi motivator. Akhirnya gue berangkat lah setelah lulus SMA. Gue pengen banget masuk psikologi. Dilalahnya ternyata pas gue daftar psikologi di UGM, gue naruh psikologi itu urutan kedua setelah politik pemerintahan. Kenapa politik pemerintahan? Gue pikir keren aja nih jurusan nih. Mata kuliah apa ini nih kan? Akhirnya gue terbolak lah di situ. Gue terbolak balik. Psikologi gue taruh 2, politik pemerintahannya gue taruh nomor 1. Dan akhirnya gue terjebak di ilmu pemerintahan UGM. Dari sana ternyata gue diajarkan tentang bagaimana filosofi, yes, teori-teori tentang negara, tentang intermediari aktor, penghubung antara masyarakat dengan negara. Dan gue ngejelibet banget. Semakin gue tahu politik, semakin gue ngeliat busuk banget nih. Kayak gue nggak tertarik deh sama politik. Benci banget gue sama politik, sebel banget. Kayak korup semuanya, kayak nggak bener semuanya. Demo lah gue ikut BEM, ikut kegiatan-kegiatan ekstra kampus. Wah pokoknya jadi manusia paling kritis deh ceritanya gitu. Aduh, bener-bener deh. Pokoknya gue udah paling begini banget deh sama pemerintah, sama partai politik pada itu. Tapi akhirnya kita sebagai mahasiswa ngalamin juga dong masa-masa skripsian, bener nggak? Masa-masa kita mau ketemu dosen pembimbing yang ribet banget. Sampai pernah ada kasus, gue pernah telat bayar SPP. Aduh, itu paling gak enak banget tuh. Dan ternyata disitulah gue menemukan sebuah hal manfaat dari politik itu sendiri. Di sana gue dibantu sama abang-abangan gue di BMKM dan akhirnya gue bisa melanjutkan studi gue dan menyelesaikannya. Nah, ini kan ada sangkut paut dari advokasi. Disitulah gue merasa penting banget nih untuk kita kenal dengan politik yang bener, yang bermanfaat. Di sana gue ngeliat, oh ini nih, politik itu nggak selamanya kotor, politik ini nggak selamanya busuk, politik ini nggak selamanya menindas, tapi politik ini juga bermanfaat, bisa memberdayakan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan juga masyarakat luas. Tergantung bagaimana politik ini digunakan. Akhirnya gue baru turun ya di masyarakat di tahun 2017 tuh. Luar biasa ternyata apa yang gue bayangin di kampus-kampus, di teori-teori bacaan terkait politik, gak ada apa-apanya kalau ketemu masyarakat. Luar biasa, sangat dinamis, dan disitulah gue mulai belajar bahwa banyak banget urusan-urusan masyarakat yang tidak terakomodir oleh pemerintah dan banyak juga urusan-urusan pemerintah yang tidak tersentuh kepada masyarakat. Disinilah gue pikir perlu ada bridging yang bener nih, perlu ada hubungan yang bener nih antara masyarakat dengan negara. Disitulah wakil rakyat, disitulah DPRD, legislatif di level daerah.
Ini yang penting, dan akhirnya gue termotivasi untuk bagaimana caranya gue bisa menjadi link yang akhirnya menghubungkan kepentingan antara masyarakat dan juga kepentingan pemerintah untuk membangun bangsa, negara, dan pemerintahan daerah ini. Ya, meskipun menjadi anggota DPRD ini bukan cita-cita gue dari kecil, nasib qadarullah, Allah menakdirkan gue untuk menjadi anggota DPRD mewakili Dapil 4, Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Doain Bang Gozi agar bisa bersungguh-sungguh menuntaskan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Menjadi jembatan bagi masyarakat Amin. dan pemerintah, dan juga membangun program-program yang bermanfaat. Amin. Yang terpenting adalah mengawasi anggaran-anggaran dan juga kebijakan-kebijakan agar tidak membebankan masyarakat dan harus membangun kampung kita sendiri. Amin. Setuju semuanya? Setuju dong. Kalau teman-teman setuju, jangan lupa tinggalin komennya di YouTube ini, di video ini, agar kita bisa bikin video dan diskusi yang seru-seru lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar keberlanjutan dan diskusi kita semakin seru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.